Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Aris Arianja, NIM 6173111113 dari PJKR B 2018. Di sini saya akan mempresentasikan latihan kondisi fisik di mana bab 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya buat dari materi tersebut. Yang pertama, latihan kondisi fisik. Yang pertama, perwujudan kerja ditampilkan oleh rangka yang digerakkan oleh otot-otot. Dan kedua, gerakan otot-otot diatur oleh saraf. Nah, di sini juga ada namanya siklet otot saraf. Yang pertama itu, siklet otot saraf itu bisa dijelaskan kesatuan pertama yang melaksanakan gerak. Baru ada juga mendukungnya itu ada juga daerah dan cairan tubuh yang dimana respirasi kardiovaskular. Nah, itu yang dimana bisa dibilang mempertahankan hemostasis. Nah, selanjutnya saya akan bacakan latihan ergosistem primer. Yang pertama, latihan kerangka memperluas pergerakan persendian atau meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua, latihan otot, yang dimana latihan kekuatan daya tahan. Dan kedua, latihan daya tahan dinamis. Dan yang ketiga, latihan bersama-sama. Nah, di sini ada juga latihan namanya fleksibilitas, yang ada 4 metode latihannya. Yang pertama itu dinamis, statis, pasif, dan PNF. Nah, di sini juga ada juga namanya anulospiral. Anulospiral yang merupakan strict resportor. Dan kedua merupakan perubahan khususnya peningkatan renggangan atau panjang otot yang bersifat mendadak. Nah, di sini juga ada namanya refleks patella, yang dimana di situ bisa dijelaskan ada refleks patella ini yang bisa dibilang ada rangsang, ada anulospiral, ada juga pusat refleksnya, yaitu bisa dibilang kontraksi konsentrik. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan biologi tendon organ, yang dimana pertama terletak di dalam tendo, posisi sering terhadap otot secara keseluruhan. Dan kedua, mendeteksi besar ketegangan yang terjadi dalam sistem otot tendo. Yang ketiga, semakin besar ketegangan di dalam tendo, makin besar rangsangan THD geologi tendon organ. Yang keempat, mengirim hambatan terhadap pull motor neuron alfa, kontraksi otot terhenti atau bisa dibilang relaksasi. Nah, di sini juga ada namanya metode latihan perenggangan. Di sini saya menjelaskan pertama itu perenggangan dinamis, yang dimana dilakukan dengan melakukan renggutan dengan maksud untuk mencapai luas pergerakan sebesar mungkin. Dan yang kedua itu terdapat kendala adanya strict reflex. Nah, ada juga pergerakan statis, yang merupakan pergerakan daerah. Metode dinamis dilakukan gerakan secara sejauh mungkin sesuai kemampuan. Tidak terdapat kendala, bisa dibilang strict reflex. Baru ada juga metode pasif. Yang pertama, melakukan kelanjutan dari metode statis yang dibantu oleh teman untuk mendorong gerakan lebih lanjut sehingga menambah luas pergerakan sampai dirasakan nyeri. Baru berikutnya, bila sudah terjadi nyeri, dorongan dihentikan dan dipertahankan selama beberapa saat. Baru diulang berapa kali. Nah, di sini juga ada namanya metode PNF. PNF itu yang pertama itu kelanjutan dari metode pasif, dan yang kedua melibatkan geologi tendon organ. Yang ketiga, setelah melakukan metode pasif, dorongan dilakukan lebih jauh, tetapi yang dilatih harus melawan. Dan yang keempat, dengan adanya perlawanan dorongan diperkuat, demikian seterusnya. Yang kelima, terjadi kontraksi motorik yang semakin besar, berarti ketegangan otot semakin besar pula. Nah, di sini ada dua, namanya itu ketegangan otot yang besar dan ada namanya PNF. Di sini akan saya jelaskan. Ketegangan otot besar itu menimbulkan stres refleks atau bisa dibilang relaksasi. Dengan tanda-tandanya pendorong akan merasa kehilangan perlawanan atau kritis.
Yang PNF itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang benar-benar mengetahui mekanisme fisiologisnya. Baru latihan otot. Di sini ada batasan latihan otot yang dimana kekuatan, daya tahan statitis, daya tahan dinamis. Nah, di sini juga prinsip latihan otot adalah repetisi maksimal yang ditandatangani ada 2 kutub. Yang pertama itu kutub anaerobik beban maksimal repetisi maksimal. Yang kedua kutub aerobik beban minimal repetisi maksimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga sedikit. Setiap kontraksi istonik selalu didahului oleh kontraksi isomotorik sampai ketegangan yang ditimbulkan dapat mengatasi beban. Dan kedua, semakin berat beban luar yang harus diangkat, makin panjang dan makin besar komponen kontraksi isomotorik. Nah, untuk pelatihan kekuatan otot yang terbaik adalah kontraksi istonik karena terdapat aspek kinestetik. Nah, di sini juga ada mekanisme peningkatan kemampuan fungsional otot. Yang pertama itu ada namanya rangsang, meningkatkan kekuatan dan daya tahan statistik. Otot adalah keadaan anaerobik dalam otot yang disebabkan O atau iskemia. Keadaan ini dapat diterapkan pada kontraksi motorik. Baru kemampuan aerobik dan daya tahan umum. Di sini saya akan menjelaskan perubahan anatominya yang dimana diliputi sporotot otot, bertambahnya unsur kontraktil dan menebal dan meningkatnya kekuatan. Baru bertambahnya kapiler di dalam otot khususnya bila dilatih daya tahan. Baru berikutnya kapilirisasi otot. Berikutnya bertambahnya jaringan ikatan di dalam otot dalam mitokondria. Nah, di sini saya jelaskan sedikit yang dimana di situ juga ada perubahan fisiologis yang dimana kekuatan daya tahan statis, daya tahan dinamis, kecepatan transmisi nokromular dan perubahan kimiawi, bertambahnya jumlah pohosekretin, kreatin fosfat, bertambahnya glukagon, myoglobin dan enzim metabolisme. Mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan dari materi ini. Jika ada kesalahan kata-kata mungkin saya minta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Salam olahraga.